Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang maha mengetahui setiap isi hati, maha melihat setiap air mata, dan maha mengatur setiap takdir dengan cara yang paling benar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha berjalan di jalannya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan yang penuh dengan ujian, kegelisahan, dan harapan yang kadang tak kunjung terwujud, Islam mengajarkan satu amalan yang terlihat ringan di lisan, namun sangat agung di sisi Allah, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat bukan hanya rangkaian kata pujian, tetapi bukti cinta, tanda iman, dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui manusia paling mulia yang pernah Allah ciptakan. Bersolawat adalah amalan yang tidak dibatasi waktu dan tempat, di saat lapang maupun sempit, di waktu bahagia ataupun penuh luka. Solawat selalu menjadi penenang hati. Bahkan ketika seseorang tidak mampu berkata apa-apa dalam doanya, solawat mampu mewakili kegundahan yang tersimpan di dada. Karena solawat adalah doa yang Allah sendiri perintahkan dalam Al-Quran, dan Allah menjamin balasan terbaik bagi siapa saja yang mengamalkannya dengan penuh keikhlasan. Orang yang sering bersolawat sejatinya sedang menyambung hubungan ruhani dengan Rasulullah. Hatinya perlahan dilunakkan, pikirannya diarahkan pada kebaikan, dan langkah hidupnya dituntun menuju jalan yang diridhoi Allah. Tidak heran jika para ulama mengatakan bahwa solawat adalah kunci terbukanya pintu-pintu kebaikan, penghapus kegelisahan, dan sebab turunnya rahmat yang tak disangka-sangka. Di tengah dunia yang semakin bising oleh ambisi dan kecemasan, solawat menjadi pengingat bahwa hidup ini bukan sekadar tentang mengejar dunia, tetapi tentang bagaimana kita dicatat sebagai umat yang mencintai nabinya. Sebab cinta kepada Rasulullah bukan hanya diucapkan, melainkan dibuktikan melalui solawat yang terus mengalir dari lisan dan hati. Dan siapapun yang menjaga solawatnya, maka Allah akan menjaga hidupnya dengan cara yang seringkali tidak kita pahami, namun selalu berakhir dengan kebaikan. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, jika video ini terasa menenangkan hati dan menambah keimanan, jangan lupa untuk like sebagai dukungan, share agar lebih banyak orang merasakan manfaatnya, tuliskan komentar terbaikmu sebagai bentuk interaksi kebaikan, dan subscribe supaya tidak tertinggal konten dakwah penuh hikmah berikutnya. Tanpa berlama-lama, mari kita simak apa saja keistimewaan bagi manusia yang sering bersolawat kepada Nabi. Keistimewaan pertama, mendapatkan rahmat Allah dan diangkat derajatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, keistimewaan pertama bagi manusia yang sering bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah dilimpahkannya rahmat Allah serta diangkatnya derajat di sisinya. Solawat bukan sekadar pujian kepada Rasulullah, tetapi sebuah amalan agung yang langsung disambut oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa siapa saja yang bersolawat 1 kali kepada Nabi, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dan solawat dari Allah bukanlah sekedar ucapan, melainkan rahmat, ampunan, dan perhatian khusus darinya. Rahmat Allah adalah kebutuhan terbesar manusia. Dengan rahmat itulah hati menjadi tenang, langkah terasa ringan, dan beban hidup terasa lebih mudah dijalani. Banyak orang memiliki harta, jabatan, dan kekuasaan, tetapi hidupnya gelisah karena hatinya kering dari rahmat Allah. Sebaliknya, orang yang membiasakan solawat, meski hidupnya sederhana, seringkali merasakan ketentraman yang sulit dijelaskan dengan logika. Inilah buah dari rahmat yang Allah turunkan melalui solawat. Selain rahmat, Allah juga mengangkat derajat orang yang sering bersolawat. Derajat ini tidak selalu tampak di mata manusia,
tetapi sangat bernilai di sisi Allah. Bisa berupa kemuliaan hati, kejernihan pikiran, atau kedudukan mulia di akhirat kelak. Orang yang rajin bersolawat akan dijauhkan dari sifat-sifat tercela, karena solawat perlahan membersihkan hati dari iri, dengki, dan kesombongan. Semakin sering lisan bersolawat, semakin lembut hati seseorang dalam memandang sesama. Solawat juga menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kecil yang sering tidak kita sadari. Setiap manusia tidak pernah luput dari salah dan khilaf. Namun Allah Maha Pengasih. Dia membuka pintu ampunan melalui amalan yang ringan tetapi konsisten. Dengan bersolawat, dosa-dosa itu luruh sedikit demi sedikit dan catatan amal dipenuhi kebaikan. Bahkan di saat seseorang merasa doanya berat untuk naik ke langit, solawat menjadi pengantar terbaik agar doa tersebut diterima oleh Allah. Lebih dari itu, orang yang sering bersolawat akan merasakan kedekatan batin dengan Rasulullah. Kedekatan ini menghadirkan rasa cinta yang mendorong seseorang untuk meneladani akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjadi lebih sabar, lebih pemaaf, dan lebih ikhlas dalam menghadapi ujian. Inilah derajat sejati yang Allah angkat, bukan hanya kemuliaan di dunia, tetapi kemuliaan akhlak yang menjadi bekal menuju akhirat. Maka, jangan remehkan solawat meski hanya diucapkan pelan di sela aktivitas. Bisa jadi solawat itulah yang mengundang rahmat Allah turun ke dalam hidup kita, mengubah kesempitan menjadi kelapangan dan mengantarkan kita pada ridhonya. Keistimewaan kedua, menjadi sebab terkabulnya doa dan lapangnya urusan. Hadirin yang dirahmati Allah, keistimewaan kedua bagi manusia yang sering bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah solawat menjadi sebab terkabulnya doa dan dilapangkannya segala urusan hidup. Banyak di antara kita yang berdoa siang dan malam, namun merasa doanya belum juga terwujud. Bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena ada adab dan kunci yang sering kita lalaikan. Salah satu kunci terbesar dalam berdoa adalah memperbanyak solawat kepada Rasulullah. Para ulama menjelaskan bahwa doa yang diawali dan diakhiri dengan solawat memiliki peluang lebih besar untuk diijabah. Sebab solawat adalah doa yang pasti diterima oleh Allah. Ketika solawat naik ke langit, ia membawa serta doa-doa kita yang lemah dan penuh kekurangan. Dengan solawat, doa yang tadinya terasa berat menjadi ringan, yang tadinya tertahan menjadi dibukakan jalannya oleh Allah. Orang yang membiasakan solawat akan merasakan keajaiban dalam urusan hidupnya. Masalah yang semula terasa rumit perlahan menemukan jalan keluar. Bukan karena masalah itu hilang seketika, tetapi karena Allah melapangkan hati dan pikiran dalam menghadapinya. Solawat menjadikan seseorang lebih tenang, sehingga ia mampu mengambil keputusan dengan bijak. Ketika hati tenang, pertolongan Allah pun datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Lapangnya urusan juga tampak dalam rizki, hubungan sosial, dan urusan keluarga. Banyak orang bersaksi bahwa dengan menjaga solawat, rizki terasa cukup meski tidak berlimpah, konflik keluarga berkurang, dan hubungan dengan sesama menjadi lebih harmonis. Ini semua adalah buah dari keberkahan yang Allah turunkan melalui solawat. Sebab solawat mengundang malaikat untuk mendoakan kebaikan bagi orang yang membacanya. Selain itu, solawat juga menjadi penolong di saat seseorang berada di titik lelah dan putus asa. Ketika doa terasa sulit dirangkai, solawat menjadi bahasa hati yang paling jujur. Dengan bersolawat, seseorang menyerahkan urusannya kepada Allah dengan penuh tawakal. Dan ketika tawakal bertemu dengan solawat, Allah membuka jalan keluar yang seringkali melampaui harapan manusia. Keistimewaan ini mengajarkan kita bahwa solawat bukan hanya amalan lisan, tetapi solusi hidup. Semakin sering seseorang bersolawat, semakin dekat ia dengan pertolongan Allah. Maka jangan menunggu masalah besar untuk bersolawat. Jadikan solawat sebagai kebiasaan harian, sebagai nafas ruhani, agar setiap doa yang terucap dan setiap urusan yang dijalani senantiasa berada dalam penjagaan dan ridho Allah. Keistimewaan ketiga, mendapat syafaat Rasulullah di hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah, keistimewaan ketiga bagi manusia yang sering bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat.
Hari kiamat adalah hari yang sangat berat. Hari ketika setiap manusia sibuk memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Pada hari itu, harta, jabatan, dan kedudukan dunia sama sekali tidak berguna. Yang tersisa hanyalah iman, amal, dan rahmat Allah. Rasulullah SAW adalah satu-satunya manusia yang Allah beri izin untuk memberikan syafaat terbesar kepada umatnya. Namun, syafaat ini tidak diberikan secara sembarangan. Salah satu golongan yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Hal ini menunjukkan bahwa solawat bukan hanya amalan dunia, tetapi investasi besar untuk kehidupan akhirat. Orang yang sering bersolawat sejatinya sedang menanam benih keselamatan untuk hari yang penuh ketakutan. Dengan solawat, ia membuktikan cintanya kepada Rasulullah. Dan cinta yang tulus kepada Nabi akan dibalas dengan pertolongan beliau di saat umat sangat membutuhkan. Ketika manusia lain mencari siapa yang bisa menolong, Rasulullah akan mengenali umatnya yang gemar bersolawat dan memberi syafaat atas izin Allah. Syafaat Rasulullah bukanlah sekedar keringanan, tetapi bentuk kasih sayang yang luar biasa. Dengan syafaat tersebut, dosa-dosa yang menumpuk bisa diampuni, azab diringankan, dan derajat diangkat. Betapa beruntungnya orang yang di dunia lisannya basah dengan solawat, lalu di akhirat mendapatkan perlindungan dari Nabi yang paling dicintai Allah. Selain itu, solawat juga menguatkan hubungan ruhani antara umat dan Rasulullah. Hubungan ini tidak terputus oleh jarak dan waktu. Meski kita hidup jauh setelah wafatnya Nabi, solawat menjadi penghubung cinta yang nyata. Rasulullah bersabda bahwa solawat umatnya akan disampaikan kepadanya. Artinya, setiap solawat yang kita ucapkan tidak pernah sia-sia, karena sampai kepada beliau dan menjadi saksi cinta kita. Keistimewaan ini seharusnya membuat kita semakin semangat bersolawat, sebab di dunia kita hanya diminta untuk meluangkan sedikit waktu dan keikhlasan, namun balasannya adalah keselamatan di hari yang paling menakutkan. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya sejak sekarang dengan memperbanyak solawat agar kelak termasuk golongan umat yang mendapat syafaat Rasulullah dan berada dalam naungan rahmat Allah. Keistimewaan keempat, hati menjadi tenang dan hidup dipenuhi keberkahan. Hadirin yang dirahmati Allah, keistimewaan keempat bagi manusia yang sering bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah hatinya menjadi tenang dan hidupnya dipenuhi keberkahan. Di zaman ini, banyak manusia terlihat sibuk, sukses, dan berkecukupan secara materi, namun batinnya rapuh dan mudah gelisah. Ketenangan hati menjadi sesuatu yang mahal. Padahal, ketenangan itulah yang membuat seseorang mampu menikmati hidup dan mensyukuri nikmat Allah. Solawat memiliki kekuatan luar biasa dalam menenangkan hati. Ketika lisan menyebut nama Nabi dengan penuh cinta, hati perlahan dilembutkan oleh Allah. Kegelisahan yang sulit dijelaskan mulai meredah, pikiran yang kusut menjadi lebih jernih, dan emosi yang mudah meledak menjadi lebih terkendali. Inilah bentuk ketenangan yang bukan berasal dari dunia, tetapi dari kedekatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Selain ketenangan hati, solawat juga mendatangkan keberkahan dalam hidup. Keberkahan bukan selalu tentang banyaknya harta, tetapi tentang cukupnya rezeki, nyamannya keluarga, dan damainya hati. Orang yang sering bersolawat merasakan bahwa waktu terasa lebih bermanfaat, rezeki terasa mencukupi, dan masalah hidup tidak terlalu membebani. Semua itu adalah tanda keberkahan yang Allah turunkan melalui amalan solawat. Keberkahan juga tampak dalam hubungan sosial. Orang yang menjaga solawat biasanya lebih lembut tutur katanya, lebih sabar sikapnya, dan lebih mudah memaafkan. Akhlaknya perlahan menyerupai akhlak Rasulullah yang penuh kasih dan kelembutan. Hal ini membuat hubungan dengan keluarga, tetangga, dan rekan kerja menjadi lebih harmonis. Konflik berkurang, perselisihan mudah diselesaikan, dan suasana hidup terasa lebih damai. Lebih jauh lagi, selawat menjadi penyejuk di saat ujian datang. Orang yang terbiasa berselawat tidak mudah mengeluh ketika diuji.
ia memahami bahwa setiap ujian adalah bagian dari takdir Allah yang pasti mengandung kebaikan. Dengan sholawat, ia mampu bersabar, bertahan, dan tetap husnudzon kepada Allah. Inilah ketenangan sejati yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Maka siapapun yang menginginkan hidup yang tenang dan penuh keberkahan, mulailah dengan menjaga sholawat setiap hari. Ucapkan di sela aktivitas, di waktu senggang, bahkan di tengah kesibukan. Sebab sholawat adalah cahaya yang menerangi hati, menenangkan jiwa, dan menghadirkan keberkahan dalam setiap langkah hidup yang kita jalani. Keistimewaan kelima, dijauhkan dari kesempitan hidup dan diberi akhir yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah, keistimewaan kelima bagi manusia yang sering bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah dijauhkan dari kesempitan hidup serta dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Setiap manusia pasti akan menghadapi fasa sulit, masa sempit, dan ujian yang terasa berat. Namun yang membedakan satu orang dengan yang lain adalah bagaimana Allah membersamai hidupnya di tengah ujian tersebut. Dan salah satu sebab turunnya pertolongan Allah adalah kebiasaan bersolawat. Orang yang menjaga solawat akan merasakan bahwa kesempitan hidup tidak bertahan lama. Saat pintu terasa tertutup, Allah bukakan jalan dari arah yang tidak disangka-sangka. Bisa melalui pertolongan orang lain, perubahan keadaan, atau kekuatan hati yang Allah tanamkan sehingga mampu bertahan. Solawat menjadi sebab Allah meringankan beban yang dipikul, meski ujian itu sendiri belum sepenuhnya diangkat. Lebih dari itu, solawat juga menjadi pelindung dari keburukan akhir hidup. Tidak ada yang lebih menakutkan bagi seorang mukmin selain meninggal dalam keadaan jauh dari Allah. Orang yang lisannya terbiasa bersolawat akan lebih mudah mengingat Allah di saat-saat terakhirnya. Hatinya telah terlatih untuk mencintai Rasulullah, sehingga Allah mudahkan ia untuk menutup hidupnya dengan iman dan husnul khotimah. Banyak ulama menasehati bahwa solawat adalah tabungan terbaik untuk akhir hayat, sebab solawat menjaga hati tetap hidup, iman tetap terjaga, dan jiwa tetap terhubung dengan Allah dan Rasul-Nya. Ketika ajal mendekat, orang yang terbiasa bersolawat tidak panik karena hatinya sudah terbiasa bersandar kepada Allah. Inilah nikmat besar yang sering tidak disadari, namun sangat menentukan keselamatan di akhirat. Selain itu, solawat juga menjadi benteng dari kebiasaan buruk dan perbuatan maksiat. Semakin sering seseorang bersolawat, semakin ia merasa malu untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Solawat menumbuhkan kesadaran bahwa hidup ini diawasi dan akan dipertanggungjawabkan. Dari sinilah Allah menjaga langkah-langkahnya agar tetap berada di jalan yang benar. Maka keistimewaan terakhir ini menjadi penutup yang sangat agung. Solawat bukan hanya menenangkan hidup di dunia, tetapi juga mengamankan perjalanan menuju akhirat. Barang siapa menjaga solawatnya semasa hidup, insya Allah, Allah akan menjaganya di saat paling menentukan, menjauhkannya dari kesempitan yang melemahkan iman, dan mengaruniakan akhir hidup yang baik dalam keadaan diridhoi olehnya. Hadirin yang dirahmati Allah, dari pembahasan yang telah kita simak bersama, dapat kita pahami bahwa solawat kepada Nabi Muhammad SAW bukanlah amalan biasa, melainkan amalan agung yang menyimpan keistimewaan luar biasa bagi siapa saja yang menjaganya. Solawat adalah bentuk cinta, ketaatan, dan pengakuan bahwa Rasulullah adalah teladan terbaik dalam menjalani kehidupan. Keistimewaan pertama yang Allah berikan kepada orang yang sering bersolawat adalah limpahan rahmat serta diangkatnya derajat di sisinya. Dengan solawat, Allah membalas satu kebaikan dengan 10 rahmat, menghapus dosa-dosa kecil, serta membersihkan hati dari sifat-sifat yang merusak iman. Rahmat inilah yang menjadikan hidup terasa lebih ringan, hati lebih tenang, dan langkah lebih terarah. Keistimewaan kedua adalah solawat menjadi sebab terkabulnya doa dan lapangnya segala urusan. Doa yang disertai solawat memiliki peluang lebih besar untuk diijabah. Solawat menjadi pengantar doa yang paling mulia, sekaligus kunci yang membuka pintu pertolongan Allah. Melalui solawat, urusan yang sulit dimudahkan, rezeki diberkahi, dan masalah dihadapi dengan ketenangan hati.
Keistimewaan ketiga adalah diperolehnya syafaat Rasulullah di hari kiamat. Pada hari yang penuh ketakutan itu, orang yang paling banyak bersolawat termasuk golongan yang paling berhak mendapatkan pertolongan Nabi. Syafaat ini menjadi harapan besar bagi keselamatan akhirat, karena dengan izin Allah, Rasulullah akan menolong umatnya yang mencintainya melalui salawat. Keistimewaan keempat, salawat menghadirkan ketenangan hati dan keberkahan hidup. Hati menjadi lebih damai, pikiran lebih jernih, dan emosi lebih terkendali. Keberkahan tercermin dalam cukupnya rezeki, harmonisnya hubungan, serta manfaatnya waktu yang dijalani. Salawat menjadikan hidup terasa lebih bermakna meski dalam kesederhanaan. Dan keistimewaan kelima, salawat menjauhkan dari kesempitan hidup serta mengantarkan pada akhir kehidupan yang baik. Orang yang menjaga salawat akan Allah jaga imannya hingga akhir hayat. Inilah bukti bahwa salawat bukan hanya menolong di dunia, tetapi juga menjadi bekal keselamatan menuju akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, di akhir pembahasan ini, marilah kita merenungkan kembali betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya. Melalui amalan yang ringan di lisan, namun agung nilainya, yaitu salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah membuka begitu banyak pintu kebaikan dalam hidup kita. Salawat bukan hanya menjadi bukti cinta kepada Rasulullah, tetapi juga jalan untuk meraih rahmat, ketenangan, keberkahan, serta keselamatan dunia dan akhirat. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Tidak perlu menunggu hidup benar-benar tenang untuk bersalawat. Justru dengan salawat, Allah menenangkan hidup kita sedikit demi sedikit. Jadikan salawat sebagai teman di setiap waktu, di saat lapang maupun sempit, di tengah kesibukan maupun kelelahan. Karena bisa jadi, satu salawat yang kita ucapkan dengan ikhlas menjadi sebab Allah mengubah takdir kita ke arah yang paling benar. Jika pembahasan ini menyentuh hatimu dan menambah keimanan, jangan biarkan kebaikan ini berhenti pada dirimu sendiri. Tekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar konten dakwah seperti ini terus hadir. Bagikan atau share kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta, karena siapa tahu satu salawat yang mereka amalkan menjadi sebab kebaikan besar dalam hidup mereka. Tuliskan juga komentar terbaikmu di kolom komentar. Bisa berupa pengalaman pribadi, harapan, atau salawat yang biasa kamu amalkan. Setiap komentar kebaikan insya Allah bernilai pahala dan menjadi penguat bagi sesama yang sedang berjuang memperbaiki diri. Dan jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak tertinggal kajian dan pengingat iman berikutnya. Semoga setiap like, share, komentar, dan subscribe yang kamu lakukan dicatat sebagai amal saleh dan menjadi saksi cinta kita kepada Rasulullah di hadapan Allah kelak. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk golongan umat yang lisannya basah dengan salawat dan hatinya dipenuhi cahaya iman. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.